Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Azahara. Kali ini saya ingin membahas tentang algoritma jaringan syaraf tiruan. Baik teman-teman, kita masuk ke tahap yang pertama, ada HAB atau Hebbian Learning. Sejarahnya diperkenalkan oleh Donald Hebb pada tahun 1949. Berdasarkan hipotesis neuropsikologi bahwa otak belajar dengan cara memperkuat hubungan antar neuron yang aktif bersamaan, kemudian merupakan dasar teori pembelajaran biologis dalam otak. Kemudian ada konsep dasar. Yang pertama, jika dua neuron input dan output aktif secara bersamaan, maka bobot koneksi antara keduanya diperkuat. Yang kedua, konsep ini cocok untuk pembelajaran tidak terawasi atau unsur supervised learning. Berikutnya ada rumus perhitungannya, bisa dilihat ya teman-teman. Yang pertama ada delta W sub I, yaitu perubahan bobot. Kemudian ada eta, yaitu learning rate atau nilai kecil, misalnya 0,1. Kemudian ada X sub I, yaitu input. Kemudian ada Y, output neuron. Kemudian ada bobot diperbaharui. Jika W sub I baru sama dengan W sub I lama, ditambah delta W sub I. Kemudian ada contoh sederhananya ya teman-teman. Jika neuron input menyala, misalnya X sama dengan 1, dan neuron output juga menyala, Y sama dengan 1, maka delta W sama dengan 0,1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 0,1. Berarti bobot koneksi akan bertambah 0,1. Lanjut teman-teman, kita masuk ke kegunaan praktis. Yang pertama, model asosiasi memori, contoh Hopfliet Network. Yang kedua, ada pengelompokan atau clustering sederhana. Yang ketiga, ada sistem rekomendasi awal dan asosiasi pola dasar. Kemudian teman-teman, kita masuk ke tahap kedua, yaitu ada perseptron. Sejarahnya ditemukan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 1958. Merupakan jaringan syaraf tiruan paling awal yang bisa belajar dari data. Digunakan untuk klasifikasi linear. Kemudian kita masuk ke konsep dasarnya. Yang pertama, menggabungkan input, mengalihkannya dengan bobot, dan menjumlahkannya. Yang kedua, hasil penjumlahan diteruskan ke fungsi aktivasi atau biasanya step function. Yang ketiga, jika hasil lebih besar dari threshold, maka output 1, jika tidak, output 0. Berikutnya kita masuk ke rumus perhitungannya ya teman-teman. Bisa dilihat, yang pertama ada net input, yang kedua ada fungsi aktivasi, yang ketiga ada update bobot. Kemudian ada algoritma kerjanya. Yang pertama, inisialisasi bobot dan bias secara acak. Yang kedua, lakukan proses prediksi dan hitung error. Yang ketiga, perbarui bobot berdasarkan error. Yang keempat, ulangi sampai error minimal atau approach selesai. Kemudian ada kegunaan praktis. Yang pertama, klasifikasi biner, contoh spam vs non-spam. Yang kedua, deteksi objek sederhana. Yang ketiga, dasar untuk multi-layer perseptron atau MLP. Keterbatasannya hanya dapat menyelesaikan masalah yang linear, tidak bisa menyelesaikan XOR. Baik teman-teman, ini tahap yang terakhir, yaitu tahap ketiga, ada backpropagation. Sejarahnya dikembangkan secara formal pada tahun 1986 oleh Rumelhart dan Hinton dan Williams. Menjadi dasar pelatihan jaringan syaraf multilayer atau MLP. Backpropagation sama dengan propagasi balik error untuk perbaikan bobot. Kemudian kita masuk ke konsep dasarnya ya teman-teman. Yang pertama, menggunakan gradient descent untuk memperkecil fungsi error. Yang kedua, melibatkan dua proses. Ada 2 poin. Yang pertama,
forward pass, menghitung output dari input. Yang kedua ada backward pass, yaitu menghitung error dan menyesuaikan bobot. Dan untuk fungsi errornya bisa dilihat ya teman-teman contohnya. Namun ada juga perhitungan bobot, yaitu untuk neuron output. Kemudian ada update bobot. Kemudian kita masuk ke algoritma kerjanya ya teman-teman. Yang pertama ada inisialisasi bobot dan bias. Yang kedua ada forward pass, yaitu hitung output setiap neuron hingga output akhir. Yang ketiga ada backward pass, yaitu hitung error di layer output dan propagasikan mundur. Yang keempat ada update bobot menggunakan gradient descent. Yang kelima, ulangi hingga error minimum tercapai atau iterasi selesai. Kemudian yang terakhir teman-teman ada kegunaan praktisnya. Yang pertama digunakan pada deep learning, CNN, RNN, dan LSTM. Yang kedua pengenalan wajah, pengenalan suara, NLP, dan lain-lain. Terakhir analisis data medis, prediksi saham, deteksi penipuan. Terima kasih semuanya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.